Shalom saudara, senang sekali bisa menyapa Anda dan puji Tuhan. Hari ini saya boleh ada di udara terbuka. Setelah sekian lama mungkin diam di rumah, saudara, hari ini saya boleh menghirup udara segar di sebuah taman. Saudara, Alkitab banyak sekali menggambarkan Tuhan kita, saudara, dengan berbagai gambaran. Misalnya, saudara, ya, Yesus digambarkan sebagai terang. Selain terang juga Yesus digambarkan sebagai jalan. Dan saudara, bukan itu saja, tetapi juga saudara, dia dikatakan sebagai singa dari Yehuda. Dan lebih banyak juga dikatakan dia adalah anak domba. Betul saudara? Dan di antara sekian banyak gambaran Tuhan, saya suka sekali dengan gambaran bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat pertama bunyi begini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan tidak kekurangan, saudara. Dan tidak kekurangan itu dialami oleh kita, saudara, dan tidak ada syaratnya. Tidak ada tambahan, tidak akan kekurangan bila engkau baik. Kamu tidak akan kekurangan kalau engkau mentaati firman-Ku. Tidak ada tambahan, saudara, tidak ada syaratnya. Tetapi dikatakan kita tidak akan kekurangan, saudara. Amin, saudara. Kekurangan dalam hal apa? Juga tidak disebutkan, saudara. Tidak disebutkan tidak kekurangan damai, tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan uang, saudara. Semuanya tidak ditulis. Itu mencakup segala hal. Artinya waktu Tuhan menjadi gembala kita tidak kekurangan di dalam segala hal, dan kita akan diberikan kecukupan tanpa syarat. Amin, saudara. Dikatakan Mazmur 23 ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Hal yang pertama yang Tuhan buat adalah Tuhan membuat kita terbaring. Tuhan membaringkan kita, saudara. Dan saudara, itu bercerita tentunya kalau berbaring adalah relax, beristirahat, saudara, rest. Dan saudara, kata Ibrani untuk healing, untuk kesembuhan, memakai kata relax, ya. Jadi kata relax adalah kata dasar dari kesembuhan, saudara. Dan saudara, Tuhan menginginkan kita beristirahat, saudara, rest, saudara, relax. Kita akan sembuh, saudara, khususnya di dalam batin kita. Semua berkat dimulai pada waktu kita rest atau beristirahat. Nah, surat Efesus kalau Anda pelajari itu dibagi, saudara. Yang pertama tentunya adalah duduk. Ya, di awal-awal kita berbicara, Efesus berbicara tentang duduk di dalam posisi kita di dalam Kristus. Setelah duduk, saudara, barulah berjalan, saudara. Duduk, kita mengerti kalau kita duduk adalah gambaran orang yang beristirahat. Artinya bisa duduk bila pekerjaan itu telah selesai. Betul ya, saudara, ya? Nah, kita bisa duduk, kita bisa beristirahat, pekerjaan kita semua sudah selesai, saudara. Pada waktu kita tahu keselamatan kita di dalam Kristus telah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan, saudara. Ya, pada waktu dasar kita ini, kita, saudara, bisa beristirahat di dalam pekerjaannya yang sudah selesai. Maka barulah kita bisa berjalan. Kalau Anda yakin kedudukanmu di dalam Kristus, Anda sudah beristirahat dan tidak lagi mengerjakan pekerjaan apapun, karena semuanya sudah dikerjakan Dia di atas kayu salib. Seberapa baik kita bisa berjalan, saudara, sebagai orang percaya, tentulah adalah sebaik apa kita mengerti tentang kedudukan kita. Saudara, saya percaya Anda dan saya sudah mengerti kedudukan kita di dalam Kristus Yesus sangat kuat dan kokoh, karena bukan berdasarkan perbuatan kita dan apa yang perlu kita kerjakan, tetapi berdasarkan pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai. Katakan amin. Amin, saudara. Dan saudara, dikatakan, saudara, di ayat yang kedua tadi, saudara, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang, bahasa Inggris memakai kata still, artinya diam. Tetapi ini kurang tepat. Karena kalau air yang diam, stuck, saudara, ya itu saudara mungkin ada begitu banyak bakteri, penyakit, bahkan nyamuk. Ya, tetapi kata still atau kata air yang diam, tenang ini saudara, Indonesia sangat baik sekali menerjemahkannya. Ke air yang tenang dalam bahasa Ibrani itu adalah manuka atau menukot. Itu air yang mengalir dengan tenang. Artinya saudara itu kelegaan. Dan saudara ya secara literal itu adalah tempat di mana kita bisa beristirahat, di mana kita menemukan ketenangan dan kedamaian. Saudara, bila Anda di dalam permasalahan hidupmu, ya air yang bergejolak, saudara, ya tidak tenang, maka saudara pada waktu engkau gelisah, janganlah membuat sebuah keputusan, saudara. Apalagi sebuah keputusan yang penting, saudara. Ya, ataupun yang kecil. Misalnya saja saudara, mungkin Anda sedang bergejolak, air di dalam batinmu sedang bergejolak, saudara, untuk memutuskan pindah kerja di mana, mau buka usaha yang apa, saudara, atau mungkin engkau mau investasi. Saudara, apabila engkau belum merasakan ketenangan atau kelegaan, janganlah pernah mengambil sebuah keputusan. Amin. Karena Bapa kita, Gembala kita akan menuntun kita di dalam kelegaan. Apabila kita sudah dalam kelegaan, kita rasakan ada ketenangan, barulah kita memutuskan suatu keputusan, mengambil sebuah keputusan atas masalah kita. Katakan amin. Amin. Saya lanjutkan. Mazmur 23 ayat yang ketiga dia berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, dikatakan menyegarkan jiwa, restore, saudara. Itu artinya memulihkan, ya. Menyegarkan berkaitan tentunya dengan kesembuhan, saudara. Dan seperti yang kita tahu, jiwa kita ini nggak pernah tenang, saudara. Jiwa ini, seorang manusia mempunyai jiwa yang selalu bergejolak, selalu serap, ya mungkin dengan riak-riak yang kecil atau besar. Kita seringkali merasakan kegundahan, kerisauan. Dan Tuhan, saudara, berkata Dia adalah gembala kita yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan, yang menyegarkan jiwa kita. Dibuatnya jiwa kita tenang, saudara, segar. Amin. Wah, luar biasa, Dia menuntun kita. Saudara, katakan amin. Sekali lagi, ini tentang tuntunan, saudara. Ya, dikatakan Dia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara, ini tuntunan di jalan yang benar karena namanya. Saudara, kebenaran bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh kita, tapi kebenaran itu adalah sebuah pemberian. Katakan pemberian. Yesus adalah kebenaran yang diberikan kepada Anda dan saya oleh Bapa kita. Amin. Saudara, bila Anda pergi ke Israel, maka akan menjumpai ada begitu banyak bukit-bukit. Dan saudara, di bukit-bukit itu, saudara, domba sangat suka. Kenapa? Di situ mereka bisa makan rumput, saudara, beristirahat. Dan saudara, ya, apabila Anda pergi, ada sebuah bukit, saudara, yang di situ ada jalan di sekeliling bukit itu. Ada jalan yang mengelilingi bukit, saudara. Ya, jadi kalau domba merumput, domba makan, saudara, ini bukit bukannya dia naik nanjak, saudara, karena tentunya ini bisa tergelincir dan jatuh. Tetapi bukit, saudara, yang ada di Israel di mana domba sering makan, itu dibuat berputar mengelilingi bukit, sehingga tanpa dirasa, saudara, domba ini merumput, saudara, dan terus kelilingi tanpa terasa. Dia semakin naik dan naik dan naik, tidak kenal capek, tidak letih, saudara, dan tidak jatuh tergelincir karena jalanan itu, saudara, sedikit datar, ya, tetapi akhirnya ujung-ujungnya pasti menuju kepada puncak. Dan saudara, orang Yahudi menyebut, saudara, jalan orang benar itu atau disebut jalur makanan domba. Luar biasa, ya. Puncaknya, saudara, disebut sebagai tikvah. Tikva punya arti pengharapan. Ketika Tuhan menuntun kita, selalu Dia menuntun kita kepada puncaknya, yaitu pengharapan.
jalan itu selalu berakhir kepada pengharapan. Amin, saudara. Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan ekor, saudara. 2 kali ayat di dalam Mazmur 23 ini dijelaskan, dikatakan menuntun. Tuhan menuntun atau membimbing kita ke air yang tenang. Dan yang kedua, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Saudara, kita hanya perlu mengikuti tuntunan Bapa kita. Maka pada waktu kita dituntun ke air yang tenang dan kita taati, kita ikuti saja, Dia pastikan menuntun kita saudara, ke puncak. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Di atas puncak itu ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, menarik saudara, bila kita membaca Mazmur 23 dari ayat pertama sampai ketiga, itu memakai kata iya. Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, ya Tuhan menuntun aku. Benar saudara? Tetapi di ayat yang keempat, saya bacakan buat Anda Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara perhatikan, pada waktu Tuhan membimbing kita, Tuhan menuntun kita saudara, Tuhan membaringkan kita, kita dibawa ke puncak bukit. Di situ ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Tetapi di ayat yang keempat tiba-tiba saudara itu bercerita tentang lembah kekelaman. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah maut saudara. Kok bisa seperti itu? Saudara perhatikan, itu terjadi ketika Tuhan tidak lagi memimpin kita. Saudara, ketika kita mau berjalan sendiri, kita tidak mengikuti saudara tuntunan Tuhan, maka kita bisa masuk ke dalam lembah kekelaman. Beberapa kita mungkin merasa saudara kita adalah domba-domba yang pintar, yang bisa mencari jalan sendiri atau mencari jalan pintas yang cepat saudara. Dan akhirnya bukan membawa kita saudara kepada ketenangan atau kebebasan, tetapi justru membawa kita ke lembah kekelaman. Bahasa lainnya membawa kita ke lembah maut saudara. Bukan ke lembah kesuksesan, ke lembah keberhasilan, tetapi pada waktu kita mau berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan, kita akan berakhir di lembah maut atau lembah kekelaman. Orang berkata, iya kita sebagai orang Kristen, kamu ini harus berjalan di lembah kekelaman. Harus alami yang namanya lembah kekelaman agar engkau ini ya bisa jadi hebat dan sebagainya. Saudara coba kita lihat saudara. Dikatakan ada kata sekalipun. Artinya kita tidak harus berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak diharuskan kita harus menjalani lembah kematian. Betul saudara? Karena walaupun saya berjalan dan bukan Tuhan yang menuntun ke sana, tetapi sekalipun aku tersesat saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, saudara, dikatakan apa? Dia menyertai aku. Engkau beserta aku. Sekalipun kita berjalan dan itu terjadi karena kesalahan kita, karena kita tidak lagi mengikuti tuntunan Tuhan. Sekalipun itu bukan kesalahan gembala, tetapi kesalahan dombanya, tetapi Dia adalah gembala yang baik. Di dalam Lukas dikatakan dia meninggalkan, gembala yang baik meninggalkan 99 domba saudara untuk mencari satu domba yang tersesat. Ditinggalkannya domba yang jumlahnya 99 hanya untuk mencari yang satu saudara. Betapa kita punya gembala yang sangat baik. Katakan amin saudara. Dia selalu menemukan kita walaupun saudara ada kata sekalipun. Amin saudara, amin. Nah saudara, dikatakan itu adalah bayang-bayang maut, bayang kekelaman saudara. Bayang maut bukanlah maut itu sendiri. Bayangan anjing saudara tidak akan pernah bisa menggigit kita karena itu cuma bayangan. Bayangan pisau saudara tidak akan pernah bisa memotong kita karena itu cuma bayangan.
Jadi artinya bayangan saudara hanya membahayakan bagi anak-anak, tetapi tidak membahayakan bagi kita yang dewasa. Amin. Karena bayangan hanya merupakan sebuah ketakutan yang ditaruh oleh iblis, saudara. Tetapi itu tidak akan pernah bisa mematikan kita atau mencelakai kita. Amin. Saudara. Di lembah persoalan sekalipun, saudara, Tuhan beserta kita. Waktu kita di dalam masalah, itulah waktunya kita bicara kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan mempunyai gada. Gada, saudara, senjata untuk mengusir binatang yang coba mau menerkam domba. Sedangkan tongkat, saudara, itu ada kaitannya ya, yang melengkung, bagian ujungnya ada melengkung, yang gunanya untuk mengait, saudara, domba pada waktu jatuh. Jadi gada Tuhan, saudara, diberikan untuk melawan musuh, sedangkan tongkatnya untuk, saudara, menghibur, mengait kita. Amin, saudara. Seperti saudara mungkin pernah tahu kalau seperti seorang suami atau istri atau sahabat kita yang dekat, saudara. Waktu kita takut maka kehadiran mereka, saudara, sangat menghibur. Amin. Pada waktu saya dalam lembah kekelaman, saudara, Tuhan menghibur dengan caranya dia beserta. Entah itu lewat sahabat, teman, saudara, yang tiba-tiba malam hari bisa WA-an, SMS, saudara, dia berkata, "Jel, ada apa? Kok aku gak bisa tidur ya? Terbayang wajahmu. Mau gak aku berdoa untukmu?" Teman saya tidak pernah tahu kalau malam itu saya sedang di dalam ketakutan yang begitu rupa, dalam keputusasaan yang begitu rupa. Saya sudah mengeluarkan air mata, menangis begitu rupa. Kesendirian, kesepian, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan adalah gembala kita yang tahu menghibur, saudara. Dan saudara, dia selalu ada beserta kita. Katakan amin. Maka pada waktu kita berada di rumah sakit, entah waktu mau dioperasi, saudara, keberadaan orang-orang yang dekat, entah itu anak, keluarga, atau sahabat, sangat menghibur, sangat menguatkan. Amin. Sehingga kita bisa menjalani secara operasi, masuk ke kamar operasi dengan hati yang dikuatkan. Katakan amin. Maka berbahagialah kita kalau kita punya keluarga yang mengasihi kita atau sahabat kita. Seandainya Anda tidak dapatkan itu, Anda tidak mempunyainya dalam hidupmu, saya mau beritahu, ada satu sahabatmu, gembalamu yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dia akan menyertai engkau di lembah kekelaman sekalipun. Amin, saudara. Dan saudara lihat, ketakutan kita akan sirna. Kehadiran Tuhan akan menghibur kita dan akan menghilangkan semua ketakutan. Yesus sering sekali berkata, "Jangan kamu takut." Pada waktu ada badai, saudara, murid-murid saudara menghadapi badai dalam perahu, dalam angin yang begitu ribut dan menggoyahkan. Yesus berkata, "Jangan kamu takut." Pada waktu anak Yairus mati, saudara, Yesus pun berkata, "Jangan kamu takut." Amin. Selalu Yesus mengatakan, menghibur kita dengan sebuah perkataan, "Jangan kamu takut." Amin. Amin, saudara. Jangan kamu takut. Dia beserta kita. Amin. Saya teruskan Mazmur 23 ayat 5. "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Saudara, Tuhan sediakan hidangan. Kita selalu berpikir mungkin hidangan itu ada di sebuah istana atau di rumah mewah. Tetapi sebetulnya, saudara, dulu gembala-gembala menaruh barang-barang mereka di sebuah meja yang mereka sebut sebagai meja berumput, saudara. Domba datang dan makan. Tuhan akan sediakan hidangan di hadapan lawan kita. Seringkali kita, saudara, salah mengerti. Kita berpikir, saudara, kita bisa enjoy, kita bisa beristirahat, kita bisa tenang bila masalah kita sudah selesai. Tetapi Tuhan katakan, "Aku siapkan, sediakan hidangan di hadapan lawan-lawanmu." Artinya pada waktu musuh kita masih ada, kita masih bisa makan.
Ini adalah gambaran daripada saudara perjanjian lama di dalam peperangan perjanjian lama pertempuran, di mana saudara pada waktu mereka menaklukkan musuh, maka mereka akan mengikat rajanya, mereka akan mengikat perwira-perwiranya termasuk jenderal-jenderalnya, dan mereka siapkan meja saudara di tengah-tengah raja, jenderal dan bawahannya saudara, yang sudah berhari-hari tidak diberi makan saudara. Dan mereka membuat jamuan makan itu hanya untuk membuat musuh-musuh mereka yang tertawan itu jengkel. Kenapa? Karena raja yang kalah itu dirantai. Prajurit, jenderal, pegawai raja yang kalah itu juga dirantai. Dan mereka tidak bisa makan. Kenapa saudara? Karena dirantai. Mereka cuma bisa mengeram, saudara. Mereka mungkin cuma bisa berteriak, menjerit. Tetapi mereka tidak bisa mendekati, saudara, orang-orang yang lagi pesta makan, saudara, jamuan makan yang ada di tengah-tengah musuhnya. Mereka lagi menikmati hidangan, tapi musuh yang dirantai tidak bisa mendekat. Maka musuh menjadi marah dan mengerang begitu keras. Karena mereka, saudara, itu sangat lagi marah. Saudara, mengerang kadang-kadang dilakukan oleh musuh kita yang membuat kita menjadi ketakutan. Iblis mengaum. 1 Petrus 5 mengatakan iblis itu mengaum, saudara. Kenapa mengaum? Karena sudah tidak ada giginya, saudara. Yesus sudah lucuti, saudara. Dan saudara coba pikirkan, apakah ada singa yang mengaum, saudara? Ya, kepada musuhnya dari jauh dia sudah berteriak dan sudah berkata, tidak mungkin. Tetapi singa akan mengendap, singa akan berjalan perlahan supaya saudara mangsanya tidak sadar ada singa yang akan menerkam mereka. Amin. Tapi ayat 1 Petrus 5 mengatakan iblis mengaum, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi punya kuasa, mereka sudah tidak ada lagi giginya, mereka sudah dilucuti kekuatannya. Yang mereka cuma lakukan hanya mengaum untuk menakuti kita, saudara. Sehingga di dalam ketakutan kita, saudara, kita itu bisa menjadi kalah dan terluka. Setan senjatanya cuma hanya memberikan ketakutan bagi kita. Amin, saudara. Untuk itu Tuhan berkata, jangan. Dan saudara, tadi dikatakan Tuhan memberi kita, saudara, dengan apa? Dikatakan melimpah. Amin. Katakan melimpah. Saudara tentunya tahu cerita-cerita di Alkitab bagaimana Tuhan memberi makan, saudara. Sisa 12 bakul, sisa 7 bakul, sisa makanan yang ada. Karena Tuhan selalu memberi limpah. Maka untuk itu, saudara, mintalah sesuatu yang besar kepada Bapa. Karena kita punya Bapa yang besar, saudara. Amin. Kita punya Bapa yang besar. Amin. Haleluya. Dan ayat Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara lihat, sungguh kebajikan Tuhan. Bukan mudah-mudahan, tetapi kebajikan Tuhan saudara akan mengikuti aku. Dan kata Ibrani untuk mengikuti sangat luar biasa. Bukan sekedar hanya mengikuti biasa, tetapi saudara itu punya pengertian mengejar dan memburu kita. Saudara, ya dikatakan saudara, berkat kebajikan, kemurahan akan mengejar kita, memburu kita begitu rupa untuk memberkati kita. Amin. Sampai kapan, saudara? Seberapa lama kita mendapatkan, saudara, kebajikan dan kemurahan Tuhan? Mazmur 23 ayat 6 katakan, apa, saudara? Seumur hidup. Katakan, seumur hidup kita. Amin. Sepanjang hidup. Haleluya, haleluya. Sangat luar biasa bagi kita yang punya gembala yang baik, yang adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, yang menjadi masalah, saudara, apa yang kita lakukan pada waktu saat kita masuk ke dalam lembah masalah persoalan kita. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, saudara, kita bisa belajar bagaimana Mazmur Daud ini. Dikatakan pada waktu itu penyakit menyerang ada di dalam hidupnya.
pasukan iblis seperti menyerang kita. Musuh-musuh berkemah saudara, mengepung kita. Artinya dalam keadaan yang begitu rupa, terhimpit, terjepit begitu rupa. Daud berkata, dia tidak peduli iblis menyatakan perang. Dia tidak peduli kalau iblis menyatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia tidak peduli kalau dilihat masalah dan persoalan seperti musuh yang mengepung dia. Tetapi dia lihat apa dia katakan, Mazmur 27 ayat keempat saudara. Dia katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi saudara, dikatakan satu hal akan kulakukan. Dalam hal ini aku percaya aku akan melihat keindahan dari Tuhan di tengah-tengah masalah. Saudara, jadinya saudara, apabila kita ada di dalam masalah kita, di lembah kekelaman kita, di persoalan kita, saudara, Mazmur Daud mengajarkan kita satu hal yang kita minta dan kita percaya, bahwa saudara, kita tetap melihat Tuhan. Kita tetap melihat keindahan Tuhan. Amin. Saudara, ya, rasakan kebaikan Tuhan. Saudara, lihat kebaikan Tuhan. Saya percaya dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, Anda dan saya pasti pernah menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, entah sedikit atau banyak, saya percaya kita tidak pernah luput dari kebaikan Tuhan. Dan saudara, bila Anda mengenang masa-masa di mana Tuhan tolong Anda pada waktu dulu, pada waktu Anda melihat kebaikan Tuhan atas hidupmu di waktu dulu, maka saya percaya saudara, apapun yang terjadi atas hidupmu akan membuat engkau tetap kuat dan punya pengharapan. Misalnya saja, saya saudara yang pernah menghadapi satu penyakit yang begitu menyakitkan hati saya, menyakitkan tubuh saya. Saya harus ada terbaring di ranjang rumah sakit saudara. Dan yang menakutkan, yang menyeramkan saudara, cari pembuluh darah saya dan tidak didapati karena setiap ditusuk pembuluh darah saya pecah. Setiap dicari saudara, pembuluh darah saya itu menjadi kaku dan keras sehingga tidak bisa. Saudara, tangan saya sudah ditusuk kiri kanan atas bawah, saudara, sudah ditepuk, sudah dipijit-pijit agar bisa saudara kelihatan uratnya saudara, tetapi tidak dapat. Saudara, ditusuk begitu rupa, dikorek begitu rupa, saudara, nadinya itu sakit bukan main, saudara. Saya berkata, aduh Tuhan. Ya, tetapi saya ingat saudara, pada waktu saya menderita, suster-suster yang ada berkata, Bu, sakit ya Bu, aduh maaf ya Bu. Entah saudara, puluhan kali suster-suster mengucapkan kata-kata maaf saudara. Dia berkata, untung ibu tenang, untung ibu kuat, kalau enggak kami kalang kabut dan stres. Karena sudah berjam-jam saudara, kami saudara melakukan untuk mencari urat, untuk dimasukkan saudara jarum di mana obat itu akan diinfus saudara, dan obat ini bukan obat yang ringan tapi obat yang keras sehingga membutuhkan jarum yang tebal, jarum yang ya tebal saudara, bukan jarum yang tipis yang mungkin cuma hanya diambil darahnya, tetapi ini jarum yang lebih besar dan saudara ternyata sangat sulit. Tetapi saudara, saya berkata, saya menyatakan iman saya di hadapan para suster. Ada yang Kristen tapi banyak yang Muslim, dan banyak beragama lain. Saya berkata, suster, saya percaya Yesus saya sangat baik. Dulu saya juga alami ini dan Tuhan tolong saya. Maka hari ini saya percaya Tuhan juga tolong saya. Di dalam anugerahnya ada urat yang dapat ditusuk oleh jarum dan darahnya tidak pecah, uratnya tidak pecah, bisa dimasuki obat. Saya tidak lagi mengalami kesakitan dalam nama Yesus. Saya nggak peduli saudara, saya berkata, nyatakan iman saya. Dan pada waktu saya ditusuk saudara, dicarikan darah, urat lagi saudara. Ya begitu terasa sakit, tapi saya mulai saudara fokus akan kebaikan Tuhan. Saya mengenang bagaimana Tuhan menolong saya waktu itu. Saya ingat kebaikan Tuhan dari tahun demi tahun. Dan saudara, ada ketenangan pada waktu saya melihat kebaikan Tuhan. Amin. Jadi saudara, pada waktu engkau mengalami masalah, lihatlah Tuhan sangat baik. Maka itu akan membuat engkau menjadi raja. Dan ketahuilah kita punya gembala
yang sangat baik. Amin. Saya percaya dia, saudara, adalah gembala yang baik dan takkan kekurangan aku. Katakan amin. Anda dan saya tidak akan pernah kekurangan pada waktu kita mengiringi dia dan menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan gembala kita. Amin. Saya berdoa bagi Anda hari ini, biarlah kiranya damai sejahtera, shalom yang dari Bapa menyertai Anda, bukan saja hari ini, tapi untuk esok, bahkan selama-lamanya. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semua. Haleluya. Amin. Amin. Amin.